Mark Marquez is back. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Halo teman-teman Republic of Speed, kembali lagi bersama kami di Rose Podcast bersama Aldi dan Adam tentunya. Kami berdua mau ngucapin dulu nih selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin yang jelas ya. Pasti. Oke, kita mau bahas MotoGP yang baru minggu tadi berjalan di Austin. Tuh. Di malam takbiran ya teman-teman. Betul, malam takbiran. Sebelum berangkat sholat Id nih nonton dulu. Betul. Terus kita juga mau mengucapkan selamat datang buat para subscriber baru. Yes. Karena dari video sebelumnya kayaknya banyak banget penonton baru ya. Ya, makasih banyak nih buat komentar-komentarnya, feedbacknya. Semoga kita di Rose Podcast bisa makin berkembang lagi ya, Adam ya. Betul. Oke. Langsung ya, kita langsung bahas ke sprint race mungkin. Atau secara general nih balapannya gimana kemarin? Oh iya, agak seru, tapi masih tetap boring gitu karena menurut aku ya. Iya, siapapun yang menang, kalau balap boring. Seru. Nah, ya. Menurut aku 6,5 deh. 6,5 ya. Ya berarti kalau ada 6,5 aku 7 berarti ya. Nggak boleh sama. Oke. Ya soalnya kita ngeliat tuh kayak film aja ya Dam ya. Percuma bertabur bintang kalau plot ceritanya biasa aja, flat gitu. Betul. Ini dari segi entertainment balapan ya. Ya, karena kita ngelihatnya entertainment balap bukan dari industrinya atau pembalapnya ya. Kalau pembalapnya jelas mantap semua karena mereka udah berusaha sebaik mungkin buat bawa motornya ke garis finish ya Dam. Betul. Ya, karena kita tahu gimana balapan susah senangnya latihan gitu ya, Dem ya. Ya. Ya, atlet e-sport. Oke deh, langsung aja kita menuju ke sprint race di hari Sabtu. Ya, hasil sprint race ya. Ya. Nah, Marc Marquez nih yang juara nih. Marc Marquez. Sorry. Iya, aku bawa ya. Marc Marquez pertama, Alex Marquez kedua, Pecco Bagnaia ketiga, Dija keempat, Morbidelli kelima, Quartararo keenam, Acosta ketujuh, Luca Marini ke-8, Ai Ogura ke-9. Lagi-lagi top Aprilia buat Ai Ogura walaupun start dari cukup di belakang ya. Ogura ya. Ya. Betul. Masih bertiga di depan, masih Marc Marquez dan juga Alex Marquez. 5 balapan berturut-turut, 1-2 berarti sampai sprint race ini ya. Betul. Dan ini beberapa cuplikan sih foto ya. Foto balap ini berlangsung seru ya sebenarnya. Balapannya tukar-tukar posisi di awal. Apalagi di start kita lihat Pecco startnya lebih bagus sedikit daripada yang lain, lalu dia late break. Berani banget ambil dalam walaupun resiko crashnya sih gede banget gitu ya. Gede banget karena kan dia late break di tikungan pertama baru start, pasti ban belum bener-bener temperaturnya belum optimal, rem juga belum optimal, tapi ya habis itu disusul lagi sama Marc Marquez. Ya mereka berdua dan bertiga sebenarnya sama Alex. Duel sengit ya, seru ngelihatnya. Manuver Marquez juga luar biasa, ngeri, kayak itu bukan spot untuk overtake tapi dia bisa ambil gitu. Betul, dua-duanya Marquez sama Pecco, dua-duanya jago dan respectful satu sama lain ya sebenarnya. Yeah. Sampai di akhir lap pertama Marquez masih memimpin sedikit daripada Pecco dan juga Alex. Dia hampir crash di tikungan keberapa ini yang triple apex gitulah pokoknya ya. Tikungan ke kanan panjang itu. Iya, ngeri banget sih. Ngeri. Tapi masih bisa dikontrol sama Marc loh. Ini khasnya Marc banget, bisa menyelamatkan motor itu luar biasa ya. Kita tahu lah skill Marc ini kan di atas rata-rata pasti ya. Apalagi untuk penyelamatan crash kayak gini kan dia udah. Yeah. Mungkin kalau dijadiin kompilasi video udah lebih dari 12 menit kali ya. Banyak soalnya. banyak. Mulai dari dia di Honda sama Ducati udah beberapa kali dia ngelakukan save, soalnya banyak juga. Betul. Dan untungnya gak ketabrak sama belakang. Si Pecco lepas gas dan Alex juga lepas gas dan bisa ambil dalam. Tapi akhirnya sampai tikungan terakhir lap pertama tetap Marquez, Alex berhasil nyusul Pecco dan Pecco ketiga.
Peko justru sedikit kesulitan setelah 3 lap ya, malah dia battle sama Quartararo sebenarnya. Jadi dia nggak punya pace lagi dan waktu untuk nyusul Mark dan Alex. Ya seperti biasa Mark dan Alex finish 1-2 lagi ya. Betul. Oh, ada foto lagi nih ternyata. Ada foto perayaan sprint. Iya. Perayaan sprintnya. Lagi-lagi pembalap yang sama, Mark, Alex dan juga Peko. Mark sama Alex super lah ya dibanding Peko di balapan sprint kali ini. Kita juga tahu Mark King of Kota ya sebenarnya ya. Betul, King of Kota yang lama nih nggak balik nih Kak. Kayaknya pengen juga menang kayaknya Mark lagi, tapi ya itu ya. Memang secara pace dari hari Jumat, Sabtu, Minggu mendominasi lah Mark ini. Betul. Memang kalau dari skill dan pace dan kombinasi antara sirkuit dan skill dia unbeaten lah sebenarnya, unbeatable ya kemarin. Harusnya. Cuma kita ini pembahasan sprint sudah dan ini kita masuk ke main race di hari Minggu ya Dam ya. Main race ya, karena sprint nggak ada terlalu banyak aksi lagi setelah itu ya. Ya betul. Nah ini raja baru kota nih akhirnya. Dibilang raja sih nggak juga sebenarnya. karena menang sekali. Dari MotoGP-nya juga ngomongin King of New King of Kota gitu. New King of Kota. Oke. Ya. Walaupun tahun lalu dia crash juga ya. Kalahnya sama mungkin siapa kemarin? Finales ya. 2 tahun lalu sama Rins kalah ya. Ya, mungkin rajanya setiap menang raja di raja gitu kali ya kalau di kota ya. Ya, ini hasilnya di mana Peko berhasil memenangkan balapan pertamanya di musim ini. Disusul Alex kemenangan Marquez. Pertama. Alex Marquez. 2, kemudian bagus banget 2 VR46 nih ada di posisi 3 dan 4 Dija dan juga Morbidelli. Walaupun Dija kemarin sempat kayaknya agak panas nih sama Morbi di sprint ya. Di sprint ya, tapi masih oke lah. Masih oke. Masih fair lah mereka. Kemudian ini ada top Yamaha Jack Miller. Bagus banget Jack Miller. Yamaha. Kemudian Bezeki. Ya, Bezeki di posisi 6, kemudian Bastian ini posisi 7 dengan KTM. Ini kayak nggak kesorot juga ya Bastian ini ya sebenarnya di balapan ini. Ya, gapnya agak jauh sih. Deket-deketnya di akhir balapan ya. Antara Bastian ini, Bezeki, dan sebenarnya ada Aldeguer yang bagus banget sampai posisi ke 6 atau ke 5 lupa, tapi dia crash. Sayang sekali ya. Kemudian Luca Marini bagus juga untuk Honda. Ayo Ogura. Nah ini salah satu yang perlu disorot ini rookie yang Adam bilang bisa jadi rookie of the year nih. Ayo Ogura. Aku yakin itu. Aku yakin. Dan 10 ada Fabio Quartararo nih. Kayaknya ada masalah ya. Jadi dia mundur juga ya. Ya masalah mental juga kena pasti ya. Karena pas di sighting lap kan dia crash. Terus mungkin nggak siap dari startnya juga, terus ya Yamaha juga lah performanya memang agak kurang dibanding Honda di sirkuit kota ini. Hanya Jack Miller yang berani ya, nekat lah. Jack Miller kita tahu nekat lah. Terus kalau aku mau bahas dikit di top 10 ini, Morbidelli sebenarnya bagus banget, tapi sayang dia waktu beberapa lap terakhir airbagnya keluar karena dia heartbreaking ya. Ya jadi dia mau nggak mau kesulitan di beberapa lap, mungkin 2 lap setelah airbagnya keluar itu. Dia kesulitan, tapi tetap mempertahankan posisi 4. Lalu Jack Miller bagus banget buat Yamaha dan Pramac. Lalu ada Bezeki yang start dari cukup belakang, dia lumayan bagus. Sayang mungkin startnya terlalu di belakang ya, karena qualifying-nya jelek. Bahkan dari practice juga kita lihat crash mulu kan. Lalu Bastian ini juga cukup bagus dari 17 startnya naik ke posisi 7. Ai Ogura juga dari 14 kalau aku nggak salah startnya jadi ke 9 top 10. Ya itu yang bisa di highlight beberapa dari top 10 finisher di full race ya. Oke. Ini kalau gitu kita sedikit bahas untuk balapannya Adam ya. Ada hal menarik soalnya karena balapan dimulai itu kondisinya wet race nih diumumnya. Betul. Sudah di-declare wet race sampai sighting lap. Memang masih basah walaupun udah nggak hujan, tapi masih basah. Bahkan di Moto2 kan kita lihat hujan banget ya. Betul, masih basah itu. Masih basah.
sudah di-declare wet race, walaupun sebenarnya sudah ada beberapa racing lain yang kering sebenarnya. Bahkan sampai safety car aja ya gini ya. Iya, jadi unsafety car jadi ya. Unsafety. Kita nggak safety juga ya safety car. Dan ini nggak ada di TV nih liputan ini, nggak boleh dong. Malu-maluin ya. Ya BMW marah dong kalau gini. Ketahuan mobilnya jadi nggak safety kan gitu. Ya mungkin ini kena tegur nih drivernya nih. Ini di sighting lap atau warm up lap aku lupa. Nah ini ada hal menarik diskusinya nih kayak gimana di Dam? Diskusi antara Marquez sama mekaniknya nih. Kalau buat detailnya kalian bisa lihat di YouTube-nya MotoGP atau Ducati mungkin ada ya kalau aku nggak salah. Tapi kita recap sedikit ya. Okay. Jadi mayoritas pembalap menggunakan ban wet saat start. Hanya 3 pembalap yang enggak, yaitu Brad Binder, Bastianini, sama Ogura. Itu udah di grid ya? Udah di grid, dia pakai slick sampai 3 menit terakhir. Itu kan peraturan 3 menit terakhir itu nggak boleh ganti ban. Kalau ganti ban, dia harus kena ride through penalty. Ride through penalty itu berdasarkan peraturan nomor 1.18.1 tentang start balapan, prosedur start balapan. Kenapa 1.18.1? Kenapa ada 1 di belakangnya? Karena itu revisi dari peraturan sebelumnya di 2018. Kita tahu Jack Miller melakukan gambling sendiri, dia pakai slick, tapi dia yang benar. Di Argentina ya? Di Argentina betul. Nah itu untuk menghindari hal seperti itu. Waktu itu kan startnya aneh banget. Cuma pembalap 3 row ke belakang kan. Iya. Cuma Miller sendirian di depan ini. Betul. Jadi dari mengacu berdasarkan peraturan tadi, semua pembalap yang ganti ban setelah 3 menit warning, dia akan melalui ride through penalty. Sedangkan di sini Marquez berpikir bahwa penaltinya adalah bukan ride through tapi start dari belakang atau start dari pit. Sebenarnya Marquez juga kalau dia bilang dia tahu peraturannya persis, enggak juga sebenarnya. Enggak juga ternyata ya. Enggak juga. Di sini sih strategi Marquez sebenarnya salah. Dia hanya gambling ya sebenarnya. Tapi dia selamat karena semua orang ikutin dia jadinya. Kalau cuma dia doang yang ganti ban lalu ride through penalty sih ya nggak bakal, susah juga sih buat dia buat menang ya. Nggak mungkin sebenarnya ya. Tapi dia salah menginterpretasikan peraturan. Jadi dia pikir start di belakang atau dari pit udah gas aja gitu ya. Tapi padahal dia harus start ride through lagi, habis start itu harus ride through lagi. Ride through penalty itu bisa hilang 25 detik sebenarnya. Iya karena pelan ya di pit ya, nggak boleh ngebut. Betul. Apalagi di lap pertama kan masih pada ngumpul tuh. Berarti yang harus di overtake kan banyak buat dia. Ya mungkin bisa ya Mark nyusul yang di belakang-belakang, tapi untuk menang berat jadinya. Berat. Lalu ya ini momennya dia mulai lari ya, mulai melancarkan taktik dia ya. Taktiknya. Oh iya ini udah lewat nih, tapi ini saat finalis ya. Bukan. Ini setelah Marquez pindah lari ke pit. Nah, ini pembalap yang tidak masuk pit, tidak mengganti ban. Walaupun beberapa dari mereka ada yang wet, karena ini keuntungan buat mereka sebenarnya, karena mereka tetap start tanpa harus ride through. Mereka hanya perlu ganti motor di lap pertama mungkin ya. Yang kecewa banget sih pasti ada Binder, Bastianini sama Ogura ini, karena podiumnya bisa aja mereka bertiga nih kalau nggak ada taktik-taktik Marquez sebenarnya. Karena udah pakai slick duluan ya dari awal ya. Udah pakai slick dan mereka gambling, dan gamblingnya benar. Walaupun mereka gambling juga karena mereka start dari belakang ya, jadi gambling aja sekalian gitu kan. Pada akhirnya para pembalap juga berlarian ya. Betul. Walaupun sebenarnya pembalap start ditunda itu bukan karena Marquez doang atau yang lain ya. Memang karena saat Marquez lari ke pit, mereka pada nyalain motor buat start di pit lane, keluar pit lane. Memang kondisi di pit itu tidak kondusif, banyak banget orang-orang sampai kru, mekanik, tim director sampai managing director sampai umbrella girl aja
ngalangin jalan tuh. Iya. Masih mau bubar ya, belum bener-bener ke pinggir mereka. Betul, bahkan sampai finalis saja nggak ada motornya, padahal dia di grid, tapi motornya nggak di grid kan. Sekeos itu sebenarnya. Ya, miskom banget sama timnya sendiri kayaknya. Iya betul. Dari segi race director sih ini tidak memihak Marquez atau tidak memihak yang gambling ya. Sebenarnya ini murni karena safety sebenarnya. Ya, karena terlalu chaos ya untuk diteruskan kemarin itu. Jadi ditunda beberapa menit dan akhirnya kembali dimulai balapan dan pembalap menggunakan ban kering semua pada akhirnya. Ban kering semua dan taktik Marquez sebenarnya salah, tapi selamat gara-gara race directornya. Kalau murni taktik dia sendiri salah, kemarin kurang tepat karena dia salah menginterpretasikan peraturan. Ya. Berarti kalaupun race director tidak menghentikan balapan, mereka yang start di belakang juga harus muter sekali lagi. Banyak banget juga pembalap yang harus muter lewat pit juga ya, masuk pit ya. Betul. Ya. Lebih ke situ. Sampai akhirnya kita start normal, delay dan start normal. Ya, satu sisi pengen juga melihat gimana strategi yang dilakukan Mark works atau enggak ya, walaupun kayaknya sih enggak ya karena ada peraturan pit itu, tapi ya right through ya. Right through itu. Di sisi lain juga aku pengen lihat Bastianini, Binder, Ogura. Nah, ini yang pakai slick nih bertahan apa enggak nih? Ya, tapi karena kan lap-lap awal kan masih agak basah tuh, apalagi kan ditunda. Ngeri juga balapan basah, ban kering mereka itu emang bukan jagonya, kayak nyalinya gede gitu ya. Iya. Kita tahu semua. Sampai akhirnya startnya normal. Betul. Start delay ya. Nah ini start delaynya ya. Startnya normal setelah di delay beberapa menit ya. Sampai akhirnya panjangnya balapan dikurangin 1 lap jadi 19 lap. Harusnya kan 20. Iya. Start yang lebih bagus dari Mark Marquez setelah sprint kan dia susul sama Pecco. Kalau di full race dia berhasil mempertahankan posisi pertama ya di sini ya. Iya. Pecco juga cukup bagus. Startnya langsung ketiga kalau nggak salah. Lalu dia cukup agresif, kita lihat di sini menyusul Alex Marquez. Nggak agresif secara mendorong pembalap lain ya sebenarnya, tapi agresif hard braking-nya itu gila-gilaan ya kayaknya dia. Dalam banget emang dia remnya. Nah, di belakang kita lihat ada Dija, Morbidelli sama Quartararo, ini juga seru banget battle ya. Betul. Battle ya Yamaha sih kasihan ya sebenarnya di battle ini ya. Iya, kayaknya ngos-ngosan juga ngejar duo Ducati VR46 ini. Betul. Dija sama Morbidelli emang lagi on fire juga nih kayaknya belakangan ini. Betul, walaupun secara momentumnya mereka juga lagi bagus. Iya. Tapi lagi asik-asiknya kita ngelihat battle yang posisi 4 ini, kita lihat di pojok kiri atas tuh ada kamera yang kecil itu. Iya. Marquez jatuh. Malah kaget juga karena gap sama Pecco udah cukup jauh ya, 2 detik ada nggak tuh? 2 detik lebih. 2 detik lebih ya. Kita berpikir juga, wah udah Marquez menang lagi nih untuk ketiga kalinya kan. Ya. Udah hat-trick. Ternyata mungkinkah ini karma karena ngeprank pembalap lain di start ya? Mungkin karma ya, kita nggak tahu. Nggak tahu, gara-gara ngeprank ya satu. Tapi kalau Marquez menang sebenarnya ini jadi 1000 IQ sih buat Marquez. Iya. Abis ngeprank dia menang gitu kan ya. Itu luar biasa kalau menang. Jago sih kalau emang kayak gitu ya. Baru ini the king is back ya, pas ya. Ya, tapi ternyata malah Marquez lagi ya. Ini julukan yang ya teman-teman di sosial media berikan kepada Mark Marquez ya. Nggak tahu ya, ini mungkin ya kita hanya mengquote dari para komentator dari komentar teman-teman yang ngasih itu ya. Kita nggak bikin sendiri gitu quote-nya. Tapi sebenarnya ada untungnya Marquez crash setelah 2 detik leading, karena kalau dia leadingnya cuma 1 detik atau setengah detik justru bahaya, karena kan belokannya SS gitu kan. Dia crash kan balik ke sirkuit tuh ya, tembus ya karena dia melewati track lagi ya. Iya, melewati track lagi, untung agak jauh, kalau nggak bisa ketabrak Pecco atau nggak Alex sebenarnya. Iya, malah chaos lagi nih di track. Mungkin ada red flag. Wah ya, aku sih nggak pengen ya kejadian Austria itu terulang ya. Oh iya, ngeri itu. Ngeri. Siapapun pembalapnya pokoknya jangan sampai itu terulang.
Iyalah. Nah, setelah crash, Mark ini masih membawa motornya sekitar 3 lap mungkin, masih berusaha buat ngebawa sampai finish, tapi dia kehilangan apa tuh pad kaki footpack, windscreen juga nggak ada. Tapi di sini sih ya kita semua harus salut lah ya sama Marquez karena dia tetap berusaha finish, tetap berusaha mendapatkan poin walaupun tidak berhasil di full race kali ini. Bahkan sampai nyari footpacknya aja nggak ketemu-temu kan, udah nggak ada padahal ya. Ya habis kali ya dimakan aspal juga. Betul. Terus windscreen juga sebenarnya nggak ada windscreen tuh bahayanya tuh ke leher justru sebenarnya. Iya, kalau ada apa-apa ya bisa. Karena dia tiap tuck in gitu kan dia nahanin leher dia biar nggak kena angin sebenarnya. Iya. Ya tapi memang sudah terlalu parah crashnya, maksudnya kerusakannya, betul. Bahkan fairing aja ada yang copot, footpack nggak ada. Footpack itu paling bahaya sebenarnya karena kaki bisa kena masuk dalam ban kan, bahaya itu. Betul. Ini dan lagi pula kalau dibawa terus sampai 19 lap pegel juga Marquez ngangkat kaki gitu. Betul. Pegel juga dan nggak ada poin juga sebenarnya. Nggak ada poin. Ya lebih baik ya udahlah menyerah. Ya tapi salut juga dia masih tetap berusaha menyelesaikan balapan walaupun akhirnya tidak bisa, tapi tetap berusaha bangun, nggak langsung udahan gitu ya. Nggak langsung nyerah ya. Ya inilah juara dunia, memang mental juara dunia seperti ini. Betul. Nah ini posisinya dia crash ya. Emang menyentuh curb yang konon kabarnya masih basah ya Dam? Iya betul. Selain masih basah pun, aku yakin selain masih basah memang lebih agresif mungkin ke lewatin curbnya. Karena ya pertama masih basah, mungkin kalau nggak terlalu agresif, nggak terlalu kencang lewatin curb-nya mungkin nggak jatuh juga ya. Tapi karena kalau curb pun kayak gundukan gitu kecil kan, kan. Mungkin sempat kehilangan grip ya bannya, jadi ya udah crash aja gitu. Ya bukan karena under pressure sih. Aku yakin Marquez ini bukan karena under pressure. Karena gapnya jauh dan makin menjauh, ini sih murni mistake dia aja lah. Pasti karena juga dia pede dengan motornya sebenarnya malah, tapi ternyata tracknya yang nggak ngedukung dia nih. ya kesalahan dia sendiri lah. Nah ini ujaran Mark ya. Statement kalau dia lewatin curb terlalu banyak di tikungan kelima, hilang depan dan benar-benar kesalahan dia. Ya dia pun mengakui bahwa ini kesalahan dia. Jadi untuk para fansnya nggak bisa bilang kalau dia nggak salah, dia aja sendiri mengakui kesalahannya gitu kan ya. Tapi tetap salut sama dia, walaupun crash tapi poinnya masih bagus dan masih termotivasi tinggi ya. Ya karena ini baru 3 balapan lain bisa aja dia menang lagi kan? Bisa banget, nggak mungkin nggak menang lagi, kan? Pasti menang lagi. Pasti menang lagi, kita tinggal nantikan di mana dan kapan itu aja. Mark menang lagi. Nah dan ini pemenang barunya, mau dibilang raja baru ntar gimana ya? setiap tahun ganti raja ntar. Setiap tahun ganti raja ya. Tapi Peko memang memanfaatkan situasi dengan maksimal ya, karena di saat Mark crash, di saat Mark jatuh ya Peko yang ngambil kesempatan bukan Alex di balapan kemarin. Dan dengan Alex pun dia bisa ngasih gap yang cukup lebar ya, berarti dia nggak benar-benar hati-hati banget, dia masih full gas juga nih, nge-push juga. Ya luar biasa juga buat Peko nih. Memang di balapan kemarin Peko kayaknya dengan performanya itu mengeluarkan statement ya bahwa dia itu sebenarnya belum habis gitu mungkin. Ya, karena kita lihat dari sprint agresifnya beda dari balapan sebelumnya. Walaupun kalah juga di sprint. Betul. Ya kata ini ya, Gigi Dalinya juga bilang ini juga bagus buat Peko secara mentalitas kan. Jadi biar dia masih ada rasa fight-nya. Jadi nggak nyerah-nyerah banget lah teman-teman. Biar tontonan kita menarik di depan nanti. Ada 3 orang ini. Walaupun kalian suka Peko atau Mark ya, kita tahu dua-duanya juara dunia. Betul. Ya kita tahu mental juara dunia itu berbeda ya, kita justru seru buat kita menjadi tontonan di next. Iya, nah itu yang race ya. Yang kita nikmati itunya kadang ya, battle di antara keduanya, battle antara juara dunia, ditambah Alex Marquez lagi kan. Ini calon perebut juara dunia nih. Karena nah ini infonya ya, dengan kemenangan kemarin Peko menjadi satu-satunya pembalap teammate-nya Mark Marquez yang mampu menang. Betul. Setelah sebelumnya Pedrosa di 2017. Lama banget. 2017. Lama. Hampir 8 tahun.
Ya Pedrosa juga legend soalnya kita tahu ya. Kalau kalian tanya aku fans Marquez atau Peko, aku fans Pedrosa banget sebenarnya. Iya. Iya, sayang aja dia juara tanpa trofi ya. Apa sih sebenarnya? Legend tanpa trofi. Legenda tanpa raja tanpa mahkota. Ya, raja tanpa mahkota ya. Ya. Nah, dengan crashnya Marquez, jadi ini membuat Alex Marquez memimpin 1 poin nih dari kakaknya nih. Ini tipis. Ya, ini kesempatan buat Alex buat menikmati di top ya, di puncak. Ya. Alex Marquez 87 poin, selisih 1 poin dengan Marc Marquez 86 poin. Ya. Lalu selisihnya 12 poin kepada Pecco Bagnaia. Lalu di bawah ada Morbidelli masih memimpin tim independen VR46 ya dibanding Dija ya. Ya, karena Dija ada tim independennya justru Alex Marquez yang leading ya. Ya. Terus ada Aya Ogura masih ke-6. Zarco walaupun kemarin crash dia masih top Honda. Aprilianya justru ada Ogura di atas Bezzecchi. Top Yamaha-nya malah Jack Miller yang performanya bagus dan cukup konsisten lah dari ronde pertama ya. Ya dilihat dari sini Ducati emang super power ya. Kecuali Aldeguer ya ini masih mencari-cari mungkin nih. Super power. Top 5 Ducati semua itu. Betul. Nih, makanya ini teman-teman kalau misalnya nggak senang tiba-tiba muncul Ducati Cup ya ini penyebabnya ya. Ya tidak bisa disalahkan juga Ducati ya sebenarnya. Nggak bisa disalahin. Tim lain kenapa nggak bisa improve gitu kan. Betul. Tapi ini awal mulanya nih. Tapi nggak tahu siapa yang mencetuskan pertama kali ya. Ya pasti kalian juga sih. Kami tahu sih sebenarnya, cuma kalau disebut ntar tersinggung lagi. Kan awalnya teman kita masih belum di Ducati. Ya gitu. Ya? Oke, lanjut sedikit. Nah, ini info tambahan. Alex Marquez ini konsisten banget. Dia finish posisi 2 di seluruh balapan selama 3 seri ini nih. 3 seri termasuk sprint dan juga full race ya. Betul. Kemudian di posisi kedua nih Marquez yang harus crash di balapan kemarin. Ya. Dan posisi ketiga Pecco yang nggak konsisten juga sih, ada posisi 4 tapi dia menang di balapan kemarin, membuat dia semakin dekat dengan posisi puncak nih. Gimana dia melihat ini nih, apakah poin menang terus itu juga hal yang bagus atau konsistensi adalah kunci ini? Kalau lihat dari pembagian poin di peraturan sekarang ya, kuncinya adalah konsistensi, karena dari posisi 1 ke 2 kalau menang selisihnya hanya 5 poin kan. Iya. Ya bisa dilihat ini baru 3 seri loh. Baru 3 seri, Alex belum pernah menang tapi leading championship kan. Ini mengingatkan kita pada MotoGP tahun 2020 di mana Joan Mir menang juara dunia dengan hanya 1 kemenangan di balapan terakhir pula ya. Di balapan terakhir pula karena konsistensi kan. Konsistensi. Ya. Berarti ini konsistensi benar-benar jadi kunci juara dunia ya. Betul. Gak untuk Pecco juga bagus karena walaupun dia baru menang sekali, tapi poinnya tidak terlalu jauh dengan Marquez. Ya. Karena berarti menurut dia yang penting adalah konsistensi. Karena kita tahu tahun lalu Pecco menang 11 kali, tapi nggak jadi juara dunia. Nggak jadi juara dunia, malah Jorge Martin nih yang konsisten. Betul. Jadi justru yang penting adalah konsisten dengan peraturan poin sekarang ya, kecuali poinnya nanti dirubah. Ya kayak F1 gitu ya, agak jauh jenjangnya ya. Ya bisa jadi kayak gitu. Nah, mungkin kekurangannya karena terlalu jauh. Kalau udah menang terus ya jauh juga ngejarnya ya. Terlalu jauh ya. Tapi reward untuk yang juara lebih gede. Ya plus minus lah peraturan poin itu menurut aku sih. Oke. Karena konsistensi juga hal yang berbeda yang nggak bisa semua orang lakukan kan. Betul. Sebenarnya. Nah, jadi itu balapan Austin. Ya. Ya masih kurang lebih sama Argentina walaupun pemenangnya baru. Pemenang baru. Lebih seru dikit. Walaupun ya kami bilang membosankan juga. Jadi mau Pecco yang menang, Marquez yang bilang ya sama aja. Gitu ya. Ya. Karena kita beda sama kita tahu lah balapan MotoGP yang seru kayak gimana kan kita tahu. Iya. Jadi ya kita nggak bakal ini kok kalau misalnya pas ada Marquez yang menang balapannya seru kita bilang seru, Pecco yang menang balapannya seru kita bilang seru. Jadi nggak ada karena kita pendukung ini pendukung itu, nggak ada sama sekali. Oke, kalau gitu makasih banyak nih teman-teman nih. Oh sebelumnya balapan berikutnya di mana Dam?
Berarti udah mau prediksi dong nih. Prediksi. Oke. Balapan berikutnya itu di Qatar. Oh, Qatar. Minggu depan. Minggu depan ya. Nah, minggu depan dari video ini tayang ya. Iya. Bukan minggu ini nih teman-teman. Ini libur dulu kita. Ya. Oke. Minggu depan di Qatar. Balapannya malam, berarti kita begadang dulu dikit. Tapi nggak pakai sahur ya kali ini. Nggak pakai sahur. Ini yang bikin repot nggak ada sahurnya ya. Iya, justru bingung ya nunggunya ya. Iya. Oke. Kalau gitu prediksi dong. Prediksi. Siapa dulu? Oh, boleh Dam, silakan. Oh, berarti ini Jorge Martin udah balap nih? Kemungkinan besar udah. Oke, tanpa latihan udah balap aja. Ya, berat sih. Kalau aku disclaimer sedikit, ini sebenarnya track yang lebih cocok kepada Pecco. Tapi bukan berarti Marquez nggak cocok di sini ya. Marquez semua track cocok, jadi susah kalau ngomong gitu. Iya, ntar Marquez semua. Iya, makanya. Jadi kalau aku prediksi mungkin Pecco Marquez. Pecco Marquez, oke. Kalau aku ngelihat Dija performanya bagus ya di 2022 apa 2023 lupa. 23 mungkin ya. Iya. 24 malah. 24 malah ya. Yang menang ya. Iya, oke, berarti Dija, Marquez, Pecco. Dija, Marquez, Pecco. Bisa aja sih kalau Dija termotivasi banget ya. Aku sebenarnya pengen lihat Dija juga menang sih. Aku berharap sih Dija bisa ini ya. Biar secara mental bagus juga. Iya, bisa perform lah semoga. Oke, teman-teman kalau punya prediksi boleh juga nih tulis-tulis di kolom komentar. Kira-kira kalau kalian berharap siapa yang menang 1 2 3, tulis aja. Boleh. Oke. Terus kalau kalian punya pertanyaan soal MotoGP, F1 atau Superbike yang mau kalian tanyakan, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa bantu jawab di kolom komentar atau mungkin di next podcast. Iya. Bisa kita bantu bahas pertanyaan kalian. Kalau gitu, ini thank you lagi sekali lagi buat sponsor kita Robas App yang selalu nemenin kita dari awal sampai hari ini. Dan juga kalian yang nonton, makasih banyak komen-komennya, itu buat kita semangat malah ya terus ngonten nih. Apapun komennya justru buat kita semangat. Betul, karena kita juga punya beberapa hal yang harus kita introspeksi ya, dari komentar kalian justru membuat kita semangat. Betul banget. Dan kalau begitu ini akhir dari podcast kita hari ini Adam ya. Ya. Nantikan podcast lainnya hanya di Rose Podcast bersama Aldi dan Adam. Bye-bye. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.